Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Natasha Salsabila dengan PM 24351031. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pemrograman web, yaitu tugas yang membaca buku pemrograman web bab 11, yang mana judulnya yaitu database persistence dan all. Yang pertama, database paradigm SQL versus NoSQL, perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS, Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur, mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan satu byte data pun, kamu wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apa, dan aturan apa yang mengikatnya. Kekakuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin data yang masuk selalu bersih dan konsisten, tapi di sisi lain, ia membuat perubahan struktur di tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan. Jika kamu ingin menambah satu kolom baru pada tabel yang berisi 100 juta baris, kamu mungkin harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun, ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL. Dengan MongoDB sebagai pentolannya, NoSQL membuang konsep tabel relasi yang kaku, menggantinya dengan konsep dokumen yang disimpan dalam koleksi. Pendekatan ini disebut skema-less atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user A dengan file nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan file nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat disukai oleh startup yang bergerak cepat, di mana struktur data aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur baru. Analogi sederhana, SQL seperti menata buku di rak perpustakaan yang sudah dilabeli kategori, sedangkan NoSQL seperti melempar barang ke dalam keranjang belanja raksasa yang bisa membuat apa saja. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling. Database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling. Artinya, jika servermu mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang cepat, RAM yang lebih besar, atau hard disk SSD yang lebih gembut. Ini seperti mengganti mesin mobilmu dengan mesin jet. Ada batas fisik seberapa besar mesin yang bisa kamu pasang dalam satu bodi. Biaya untuk scale up cenderung eksponensial, semakin tinggi spesifikasinya. Sebaliknya, NoSQL dirancang sejak awal untuk horizontal scaling. Artinya, kamu cukup membeli server murah dalam jumlah banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data akan dipecah-pecah dan disebar ke berbagai server. Jika beban bertambah, kamu tinggal menambah server baru ke dalam jaringan tanpa perlu mematikan sistem utama. Kekuatan utama SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join. Dalam SQL, memecah data ke dalam tabel terpisah dan menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL tidak terancang untuk operasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization, menduplikasi data agar cepat dibaca. Misalnya, alih-alih hanya menyimpan user ID di dokumen order, kita menyimpan seluruh objek user di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat pembacaan sangat cepat, tetapi menciptakan mimpi buruk konsistensi data. Jika user mengubah namanya, kita harus memperbarui namanya di ribuan dokumen order yang tersebar. Pemilihan antara SQL dan NoSQL bukanlah soal mana yang lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasimu. Gunakan SQL jika datamu memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar lintas, dan membutuhkan integrasi yang ketat. Jika datamu tidak terstruktur, membutuhkan penulisan super cepat dalam volume masif, atau skemanya masih sering berubah-ubah, di era modern, banyak perusahaan menggunakan pendekatan polyglot persistence, yaitu menggunakan keduanya sekaligus, SQL untuk data transaksi utama dan NoSQL untuk katalog produk atau analitik, mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Yang kedua adalah relational design, seni menghubungkan titik-titik. Mendesain database relasional bukanlah sekadar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur
Informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data. Mirip seperti nomor KTP bagi warga negara, PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Waktu terbaik modern menyarankan penggunaan UUID atau CUID sebagai PK alih-alih auto increment integer, terutama dalam sistem terdistribusi. UUID mencegah tebakan data dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan origin key. FK adalah kolom yang menyimpan nilai PK dari tabel lain, sedangkan jembatan referensi. Misalnya dalam tabel orders kita memiliki kolom user ID yang merujuk pada PK di tabel users. Kelas ini dilindungi oleh aturan referential integrity. Database akan menolak jika kamu mencoba memasukkan user ID yang tidak ada di tabel user, atau jika kamu mencoba menghapus user yang masih memiliki order aktif. Fitur integrasi inilah yang membuat data SQL sangat bisa dipercaya. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data yatim piatu atau referensi rusak yang sering terjadi di sistem berbasis file atau NoSQL. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi adalah proses mengorganisir kolom dan tabel untuk meminimalkan redundasi data. Aturan dasarnya maksud kita untuk memecah data. Jangan pernah menyimpan alamat user berulang kali di setiap baris transaksi pembelian. Sebaliknya, simpan alamat di tabel address terpisah atau di tabel users, dan juga preferensikan ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu menggantinya di suatu tempat. Semua data yang merujuk ke sana otomatis mendapatkan flow terbaru. Namun hati-hati dengan over normalization. Memecah tabel terlalu banyak bisa membuat query menjadi lambat karena membutuhkan terlalu banyak join. Ada 3 jenis relasi utama yang harus dipahami arsitek data. One-to-one terjadi ketika satu baris di tabel A hanya berhubung dengan satu baris di tabel B. Contohnya user dan user profile. One-to-many adalah relasi paling umum di mana satu entitas induk memiliki banyak anak. Contohnya satu user bisa memiliki banyak post, tapi satu post hanya memiliki satu user. Terakhir, many-to-many adalah paling kompleks. Contohnya mahasiswa dan mata kuliah. Tetapi relasional tidak bisa menangani MN secara langsung. Kita membutuhkan junction tabel, misalnya tabel enrollments yang isinya hanya pasangan student ID dan course ID. Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang lambat dan sudah dipelihara. Kesalahan formula yang sering terjadi adalah menyimpan data multi-value dalam satu kolom. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game menjadi sangat lambat karena database harus membedakan string satu persatu. Seorang backend engineer yang baik akan menghabiskan waktu lebih banyak di depan papan tulis merancang diagram BRD sebelum menulis satu baris kode SQL pun. Struktur data yang benar akan bertahan bertahun-tahun, sementara kode aplikasi bisa ditulis ulang kapan saja. Yang ketiga ada arsip properties dan instruksi transaksi. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank, saldo beli berkurang 1 juta, tapi server mati mendadak sebelum saldo hanya bertambah 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database relasional memakai sekumpulan properti yang disebut ACID atau Micity, Consistency, Isolation, Durability. ACID adalah jenis fungsi database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi database akan terus dengan andal, tidak boleh apapun pada teknis yang terjadi di tengah jalan. Proof of terdiri untuk atomicity. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali. Sebuah transaksi murni terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Atomicity menjamin bahwa jika langkah ke-9 gagal, maka langkah 1 sampai 8 harus dibatalkan, seolah tidak pernah terjadi. Database akan mengembalikan keadaan data ke titik sebelum transaksi dimulai. Transaksi yang dianggap sukses jika ke-10 langkah tersebut berhasil sempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial atau setengah matang yang korup. Proof C adalah konsistensi. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya, mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan. Misalnya, jika kolom saldo tidak boleh negatif dan sebuah transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut dan menjaga konsistensi aturan.
Ini berbeda dengan konsistensi data di aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal, terhukum yang berlaku di dalam skema database tersebut. Huruf I mewakili isolation. Dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan. Isolasi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip data sama lain sebelum selesai. Misalnya, jika Budi sedang mentransfer uang ke Ani, orang lain yang mengecek saldo Budi di detik yang sama tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang perubahan. Ada berbagai level isolasi yang menawarkan trade-off antara akurasi data dan performa kecepatan. Level isolasi tertinggi menjamin data 100% aman, tapi lambat karena transaksi harus antar satu persatu. Huruf D terakhir adalah durability. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi. Bahkan jika satu detik kemudian gedung server kebakaran atau listrik padam total, database mencapai ini dengan cara menulis log transaksi. Kepiringan disk fisik sebelum mengonfirmasi sukses ke pengguna. Selama hard disknya tidak hancur fisik, data tersebut akan bisa dipulihkan saat database dan dinyalakan kembali. Durabilitas adalah alasan utama mengapa database relasional terasa lebih berat daripada cache memori seperti Redis. Mereka memprioritaskan keamanan data jangka panjang di atas kecepatan tulis sesaat. Memahami hasil membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js, kurangi saldo A lalu tunggu lalu tambah saldo B. Ini berbahaya karena jika Node.js keras di tengah, data rusak. Engineer profesional akan membungkus logika tersebut dalam bentuk seleksi database. Mereka menyerahkan tanggung jawab integritas data kepada sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Jangan pernah mencoba menciptakan ulang mekanisme ASIC di level aplikasi. Kamu hampir pasti akan gagal menangani semua edge case-nya. Yang keempat ada ORM, Object Relational Mapping, jembatan bahasa. Ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode, kita bekerja dengan objek, kelas, dan refreshing memory. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Ketidaksesuaian ini disebut impedance mismatch. Dahulu, developer harus menjembataninya dengan menulis perintah skala mentah dalam bentuk string seperti select bintang from user where ID sama dengan 1. Seringnya rentan typo tidak memiliki fitur auto-complete round SQL injection ini jika tidak hati-hati dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi error dari kode aplikasi. ORM, Object Relational Mapping, hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objeknya terkuasai, tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Contoh populer di operating system Node.js TypeScript modern adalah Prisma, TypeORM, dan Drizzle. Dengan ORM, alih-alih menulis SQL tersebut memanggil metode seperti dbuser, find unique way, where id sama 1. ORM kemudian akan menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query SQL yang optimal di belakang layar, mengirimkannya ke database, dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek JavaScript asli. Keuntungan terbesar menggunakan ORM modern seperti Prisma adalah type safety dan developer experience. Prisma membaca skema database mengunduh secara otomatis menggenerasi definisi TypeScript. Ini berarti editor bisa memberikan autocomplete saja. Saat kamu mengetik user error akan menampilkan daftar kolom yang tersedia, ID, email, name. Jika kamu salah mengetik nama kolom, TypeScript akan langsung memberi garis merah error sebelum kamu menjalankan kodenya. Fitur migrations di ORM juga sangat membantu. Kita bisa mendefinisikan perubahan struktur database dalam file skema yang terbaca manusia, dan ORM yang akan mengurus perintah alter table yang rumit itu secara otomatis. Namun, ORM bukanlah tanpa dosa. Masalah pemrograman paling klasik yang sering menjebak pengguna ORM adalah N+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk dan kemudian melakukan loop untuk mengambil data anak untuk setiap induk. Contoh, kita mengambil 100 user, lalu untuk setiap user, kita mengambil database lagi untuk mengambil data profilnya. Akibatnya, aplikasi mengirim satu query ke database, padahal seharusnya bisa dilakukan dengan satu query saja menggunakan join. ORM sering menyembunyikan kompleksitas ini sehingga developer tidak sadar telah menulis kode yang membunuh pengalaman database. Solusinya adalah menggunakan fitur error logging.
yang memaksa ORM mengambil semua data terkait sekaligus di awal. Titik lain terhadap ORM adalah memiliki abstraction. ORM mencoba menyembunyikan SQL, tapi untuk query yang sangat kompleks, abstraksi ORM seringkali menjadi penghalang. Query yang dihasilkan ORM mungkin tidak seefisien query tulisan tangan pakar database, atau sintaks ORM-nya menjadi sangat aneh dan sulit dibaca. Untuk kasus-kasus ekstrem ini, ORM biasanya menyediakan fitur darurat untuk kembali menulis SQL manual. Stack yang bijak menggunakan ORM untuk sebagai penulisan operasi query standar demi kecepatan development, tetapi tidak ragu menyusul SQL untuk 5% operasi kompleks demi performa maksimal. Kesimpulannya, ORM adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript, yang menjembatani dua dunia berbeda dalam mempercepat siklus perkembangan secara drastis. Namun, developer tidak boleh buta SQL. Kamu tetap harus memahami apa yang dilakukan ORM di balik layar. Menggunakan ORM, kamu memahami cara-cara database relasional atau resep untuk menciptakan aplikasi yang lebar itu tidak scalable. Prisma memudahkanmu memulai, tapi pemahaman SQL membuatmu bisa menguasainya. Yang kelima, ada indexing performa jalan tol data. Sering pertamanya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah database mencari data secara default tanpa ekspresi khusus. Database melakukan full level scan. Bayangkan kamu mencari kata jabar di kamus, tapi kamus tersebut tidak urut abjad. Kamu terpaksa harus membaca satu halaman dari halaman pertama sampai terakhir untuk menemukannya. Jika kamu memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan jaringan yang tertentu. Ini adalah operasi OON yang sangat lambat dan membebani IODX. Solusi untuk masalah ini adalah indexing. Indeks adalah sumber data tambahan yang menyimpan nilai kolom tertentu dan urutan yang rapi. Mirip dengan indeks di halaman belakang buku paket atau kartu perpustakaan. Fitur data yang paling umum digunakan untuk indeks adalah B-tree. B-tree memungkinkan database untuk menemukan data dengan metode pembagian biner yang secara drastis mengurangi jumlah langkah pencarian. Mencari data di antara 1 juta baris dengan B-tree mungkin hanya butuh sekitar 3-4 langkah lompatan saja. Perbedaan performanya bisa dari 10 detik menjadi 10 detik. Namun, indeks bukanlah share gratis. Dia memiliki harga yang harus dibayar, yaitu word penalty dan storage cost. Setiap kali kamu menambah, insert, mengubah, update, atau menghapus delete data di variabel utama, database juga harus memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Semakin banyak indeks yang kamu pasang di satu tabel, semakin lambat proses penulisan datanya. Bayangkan perpustakaan di mana setiap kali buku baru masuk, perpustakaan harus memiliki suatu indeks untuk judul, pengarang, tahun, dan penerbit sekaligus. Oleh karena itu, strategi indexing adalah tentang keseimbangan. Pasang indeksannya pada kolom yang sering dipakai untuk mencari where, mengumpulkan order by, atau penyambungan jalan dan hindari mengindeks kolom yang jarang diakses. Masih tegak lanjut yang perlu dipahami adalah composite index. Seringkali kita melakukan filter berdasarkan dua kolom sekaligus, misalnya where last name, and first name sebenarnya memiliki indeks terbesar untuk last name dan first name. Mungkin tidak optimal. Composite index menggabungkan kedua kolom tersebut dalam satu struktur urutan. Aturan penting di sini adalah last from prefix rows. Indeks gabungan A B bisa dipakai untuk mencari A saja atau A B bersamaan, tetapi tidak bisa dipakai untuk mencari B sendirian secara efisien. Urutan kolom sangat membuat indeks sangat menentukan efektivitasnya. Alat paling ampuh untuk mendongkrak masalah performa query adalah perintah explain atau fitur serupa di database lain. Perintah ini meminta database untuk membeberkan rencana eksekusi tanpa benar-benar menjalankan query-nya. Dari hasil explain, kita bisa melihat apakah database menggunakan indeks atau terpaksa membaca seluruh tabel. Kita juga bisa melihat estimasi biaya komputasi. Seorang database engineer menghabiskan banyak waktu menganalisis output explain untuk menyempurnakan strategi indexing mereka. Kesimpulannya, performa database jangan sekali tentang seberapa kuat server yang kamu sewa, melainkan tentang seberapa efisien fitur data dan query yang kamu buat. Menambahkan RAM 54 GB tidak akan menyelamatkan query buruk yang melakukan full table scan pada data 100 GB. Indexing adalah teknik optimasi paling berdampak tinggi yang bisa kamu lakukan. Pahami pola akses aplikasimu, bagaimana usaha mencari data, dan merancanglah strategi indeks yang mendukung hal tersebut. Database yang cepat adalah fondasi dari pengalaman pengguna yang menyenangkan.
Yang keenam, ada integrasi keislaman, integritas data dan catatan amal. 6. Sektor perangkat lunak database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran. Hal ini meningkatkan kita pada konsep laut mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat rakib dan atid. Baik sebagaimana database membatasi setiap besar update dan dilihat tanpa ada yang terlewat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 149 bahwa penciptaan amal tidak akan melewatkan hal kecil maupun besar. Mempelajari persistensi data mengajarkan kita tentang muraqabah. Jika kita begitu takut kehilangan data usul karena server crash, seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita kehilangan atau tersesat karena ketidakikhlasan. Prinsip properties adalah manifestasi teknologi dari prinsip amanah dan diikat dalam bermuamalah. Otomatis semua atau tidak sama sekali menjaga totalitas amal ibadah tidak bisa setengah-setengah atau berusaha harus memenuhi semua syaratnya agar komit diterima Allah. Konsistensi menjalankan istiqomah data harus selalu mematuhi aturan yang diterapkan seorang muslim. Kita harus konsisten mematuhi batasan syariat dimanapun ia berada. Durability mengajarkan tentang keabadian. Data yang sudah dikomit harus bertahan meskipun mati. Ini adalah analogi dari amal jariyah. Amal yang durable adalah amal yang manfaatnya terus bertahan dan mengalir padahal meskipun pelakunya telah wafat. Desain relational database dengan Ferguson Key mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahmi dan nasab. Sebuah tabel yang berdiri sendiri tanpa relasi seringkali kurang bermakna. Kekuatan data muncul saat ia terhubung dengan data lain. Dalam Islam, memutus hubungan adalah dosa besar. Operannya record dalam database dianggap sebagai tanpa integritas. Begitu pula manusia memutus hubungan dengan penciptanya atau sesamanya adalah jiwa yang kehilangan arah. Permasalahan data juga mengajarkan efisiensi dan menghindari israf. Ruang penyimpanan dengan menghilangkan duplikasi tidak perlu. Menggunakan ARM, Object Relational Mapping, mengajarkan kita tentang tasyir. Namun dengan peringatan akan bahaya taklid buta. ARM memudahkan kita berinteraksi dengan database tanpa menulis SQL rumit. Dengan orang awam yang menulis fakta ulama. Namun masalah N+1 query mengingatkan kita bahwa ketidaktahuan akan dalil asli bisa menyebabkan tindak yang lambat dan membebani sistem. Seorang arsitek yang bijak harus paham apa yang terjadi di balik layar abstraksi tersebut agar bisa mengambil keputusan yang paling maslahat. Terakhir, strategi indexing untuk mempercepat pencarian data adalah analogi dari persiapan menghadapi yaumul hisab. Indeks membuat pengambilan data menjadi sangat cepat. Di akhirat kelak, hisab akan berlangsung cepat bagi mereka yang terindeks dengan baik amalnya, yaitu mereka yang tertutup hidupnya jelas tujuannya dan bersih hatinya. Sebaliknya pencarian data tanpa indeks itu lambat dan berat gambaran bagi mereka yang hidupnya semrawut dan penuh dosa, sehingga proses hisabnya menjadi lama dan menyusahkan. Mengoptimasi database adalah latihan duniawi untuk memahami dan betapa pentingnya keteraturan dan kelancaran pertanggungjawaban. Yang ketujuh ada kesimpulan penjaga gawang data. Yang pertama ada ideologi data SQL versus SQL. Kita belajar bahwa tidak ada database terbaik, yang ada hanyalah database yang paling cocok. SQL menang dalam integritas dan relasi kompleks, sementara NoSQL menang dalam fleksibilitas dan kecepatan tulis. Pelajaran sering menggunakan keduanya untuk melayani kebutuhan berbeda. Yang kedua ada desain skema adalah fondasi. Kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun atas skema database yang ternormalisasi. Penggunaan primary key dan foreign key yang tepat menciptakan single source of truth, mencegah duplikasi data yang membingungkan di kemudian hari. Yang ketiga ada Suci Rashid. Kita menyadari bahwa menangani data kritis tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Mekanisme transaksi atomicity, consistency, isolation, durability adalah jaminan database untuk melindungi data dari kegagalan sistem yang terduga. Yang keempat adalah teman yang tricky. Kita mengadopsi untuk kecepatan pengembangan dan keamanan tipe. Namun tetap waspada terhadap jebakan N+1 query. Kita tahu kapan harus membiarkan orang bekerja dan kapan harus menulis raw SQL demi performa. Yang kelima ada kecepatan bukan kebetulan. Terakhir kita membongkar rahasia performa database. Menambahkan RAM tidak selalu solusi. Strategi indexing yang tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari hitungan detik menjadi milidetik. Membaca execution plan adalah skill wajib untuk mendiagnosis kelembatan query. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.